Dia bukan preman, bukan penjahat jalanan. Dia adalah kepala sekolah. Setiap pagi memberi nasihat, setiap Jumat berdiri paling depan saat doa dibacakan. Tapi tak ada yang tahu, di balik jas rapi dan senyum santunnya, ada sebuah kamar hotel yang menjadi awal runtuhnya satu keluarga, masa depan seorang anak, dan hidupnya sendiri. Ini bukan cerita karangan, ini kisah tentang dosa yang disembunyikan dan azab yang datang pelan-pelan tanpa suara. Simak kisahnya, Azab di Balik Kamar 201. Pagi di desa Totomulyo selalu dimulai dengan suara ayam dan desir angin sawah. Kabut tipis masih menggantung rendah ketika Surya Darmawan melangkah keluar dari rumahnya. Kemeja dinasnya rapi, sepatu hitam mengilap, rambut tersisir sempurna. Dari luar, tak ada yang janggal. "Pak Surya berangkat dulu," ucapnya lembut. Rahmawati mengangguk dari dapur. Tangannya masih memegang sendok kayu, wajahnya teduh seperti biasa. "Jangan lupa sarapan, Bak. Ini bekalnya." Surya tersenyum, senyum yang selalu sama, tenang, sopan dan meyakinkan. Senyum seorang kepala sekolah yang dihormati. Namun di balik dada yang tampak tegap itu, ada sesuatu yang kosong. Seperti rumah yang lampunya menyala, tapi tak ada siapa-siapa di dalamnya. SD Negeri Totomulyo belum sepenuhnya ramai ketika Surya tiba. Ia selalu datang paling pagi, kebiasaan yang membuat para guru menaruh hormat. Ia membuka ruangannya, menata map, lalu berdiri sejenak di depan cermin kecil di sudut ruangan. "Pemimpin harus jadi teladan," gumamnya. Kalimat itu sering ia ucapkan, bahkan ia sendiri sudah hafal intonasinya. Upacara pagi berlangsung hikmat. Surya berdiri di depan murid-murid, suaranya lantang namun hangat. "Anak-anak, ingat, kejujuran itu mahal. Sekali kalian berbohong, kepercayaan akan runtuh." Beberapa guru mengangguk. Bu Lilis menatap Surya dengan ekspresi datar. Bukan kagum, bukan pula curiga, hanya mengamati. Tak ada yang tahu, setiap kalimat moral yang keluar dari mulut Surya terasa seperti batu kecil yang dilempar ke dadanya sendiri. Siang hari, Surya duduk sendirian di ruang kepala sekolah. Pintu tertutup, hanya kipas angin tua yang berdecit pelan. Ia membuka ponsel, menatap layar kosong lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada pesan masuk. Entah kenapa, rasa sepi itu justru makin jelas saat ia sendirian. Rumahnya rapi, istrinya setia, anaknya patuh. Tapi hatinya seperti ruang kelas kosong setelah bel pulang berbunyi, sunyi, bergema, dan dingin. Ia menutup ponsel, menghela napas panjang. "Ini cuma lelah," bisiknya, seolah meyakinkan diri sendiri. Namun Surya tahu, kelelahan tidak pernah terasa seperti ini. Ini bukan soal fisik, ini tentang sesuatu yang perlahan retak tanpa suara. Sore hari, di rumah, Fikri sedang belajar di ruang tamu. Remaja itu menunduk, fokus pada bukunya. Surya menepuk bahunya singkat. "Belajar yang rajin." "Iya, Pak." Fikri selalu menjawab seperti itu. Pendiam, tak banyak bertanya. Surya menatap anaknya sejenak, lalu pergi ke kamar mandi. Di cermin, wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Garis halus di keningnya makin jelas. Di ruang lain, Rahmawati menggelar sajadah. Doanya lirih, nyaris tak terdengar. "Ya Allah, jaga keluarga kami." Surya mendengarnya samar. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipis. Ada rasa bersalah yang belum berbentuk, tapi sudah mulai mengetuk. Malam turun, desa kembali sunyi. Surya membuka ponsel sekali lagi, tanpa tujuan jelas. Ia menatap layar lama, lalu meletakkannya kembali. Di luar, azan Isya berkumandang. Surya bangkit, mengambil peci dan melangkah ke musola kecil di ujung gang. Malam itu, ia kembali berdiri di sof depan. Menjadi imam, seperti biasa. Suara bacaannya merdu, jamaah khusyuk. Tapi di tengah ayat yang ia lantunkan, hatinya goyah. Bukan karena salah baca, melainkan karena ia tahu iman yang ia pimpin mulai retak di dalam dirinya sendiri. Ia menyelesaikan sholat dengan sempurna, tak satu gerakan pun salah, tak satu kata pun meleset. Namun saat ia menunduk dalam sujud terakhir, ada doa yang tak berani ia ucapkan.
Karena jauh di lubuk hati, Surya tahu, retakan kecil ini jika dibiarkan akan menjadi jurang. Dan jurang itu kelak akan menelan segalanya. Pagi itu, halaman SD Negeri Toto Mulyo sedikit lebih ramai dari biasanya. Sebuah motor metik berhenti pelan di depan gerbang sekolah. Pengendaranya seorang perempuan berkerudung krem. Tubuhnya ramping, langkahnya tampak ragu, seperti seseorang yang datang ke tempat baru dengan hati yang masih penuh luka. Namanya Sari Purnamasari. Ia menggenggam map coklat di dada, seakan takut jika semua yang ia bawa, ijazah, SK, dan harapan, jatuh berserakan. Udara pagi terasa dingin, tapi dingin di dadanya jauh lebih menusuk. "Assalamualaikum," ucapnya lirih saat masuk ruang guru. Beberapa guru menoleh. Ada yang tersenyum ramah, ada pula yang sekedar mengangguk. Bu Lilis menatapnya dari balik kacamata, menilai tanpa kata. "Oh, ini pasti Bu Sari ya, guru P3K baru," ujar salah satu guru. Sari tersenyum tipis, senyum yang sudah lama tak sepenuhnya sampai ke mata. Di ruang kepala sekolah, Surya Darmawan sedang memeriksa berkas ketika seseorang mengetuk pintu. "Masuk." Sari melangkah perlahan. "Maaf Pak, saya Sari Purnamasari, guru baru." Surya berdiri, menjabat tangan Sari dengan sopan. Tatapannya tenang, suaranya hangat, jenis perhatian yang jarang diterima Sari dalam beberapa tahun terakhir. "Selamat datang Bu Sari, silahkan duduk." Kalimat sederhana itu entah kenapa terasa berbeda. Tidak berlebihan, tidak genit. Hanya membuat Sari merasa dihargai. Surya membaca berkasnya sebentar. "Ibu pindahan dari Sekampung Udik ya?" "Iya Pak." "Sendiri?" Pertanyaan itu meluncur tanpa maksud apapun. Tapi Sari terdiam sepersekian detik terlalu lama. "Saya janda Pak." Surya mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Tapi di mata Sari sikap itu terasa seperti pengertian. Tidak mengorek, tidak menghakimi. Dan kadang, itulah yang paling berbahaya bagi hati yang sepi. Siang hari Sari duduk di bangku guru, memperhatikan murid-murid bermain di halaman. Tawanya ramai, bebas, tanpa beban. Pemandangan yang kontras dengan isi hatinya. Pikirannya melayang ke masa lalu. Suaminya dulu bukan lelaki jahat, hanya lemah. Hutang, tekanan dan emosi membuat rumah tangga mereka hancur pelan-pelan. Sampai suatu pagi, Sari menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Dan sejak itu hidupnya terasa seperti berjalan sendirian di lorong panjang tanpa ujung. Di rumah kontrakan kecilnya, malam-malam sering terasa lebih sunyi dari kuburan. Tak ada yang menanyakan kabarnya. Tak ada suara yang memanggil namanya. "Bu Sari, betah sejauh ini?" Suara itu membuyarkan lamunannya. Surya berdiri tak jauh, membawa 2 gelas teh hangat. Ia menyerahkan satu ke Sari. "Terima kasih Pak. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan sungkan." Sekali lagi kalimat itu terdengar biasa. Tapi bagi Sari itu seperti pintu kecil yang dibuka. Cukup untuk cahaya masuk. Ia mengangguk, tersenyum. "Iya Pak." Surya melangkah pergi. Tapi jejak kehadirannya tertinggal lebih lama dari yang seharusnya. Sore hari Sari pulang lebih lambat. Di rumah kontrakan ia duduk di tepi ranjang, membuka ponsel. Tak ada pesan. Seperti biasa. Ia menatap layar kosong lama, lalu menutupnya. Air mata mengalir tanpa suara. "Kenapa aku masih merasa sendiri?" bisiknya. Di luar hujan turun perlahan. Atap seng memantulkan suara ritmis yang menyayat. Di tempat lain, Surya duduk di ruang tamunya, memandangi ponsel dengan ekspresi kosong. Ia meletakkannya kembali, menghela nafas, dan mencoba fokus pada berita di televisi. 2 hati yang sama-sama sepi, 2 jiwa yang belum saling mengenal, dan sebuah takdir yang diam-diam mulai menarik benang halusnya. Malam itu Sari menutup mata dengan doa pendek. "Ya Allah, kuatkan aku." Ia tidak tahu, kelemahan yang ia minta dikuatkan itulah yang kelak akan diuji paling keras.
Hari itu berlangsung seperti hari-hari biasa. Matahari Lampung menggantung tinggi, menyiram halaman sekolah dengan panas yang malas. Bel istirahat berbunyi, murid-murid berhamburan keluar kelas, suara tawa dan langkah kecil mereka memenuhi udara. Di koridor belakang sekolah, Sari berdiri sambil membawa setumpuk buku. Ia baru saja selesai mengajar, keringat tipis membasahi pelipisnya. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Bu Sari?" Ia menoleh. Surya berdiri beberapa langkah darinya. Tidak ada yang istimewa dari caranya berdiri, tidak ada senyum berlebihan, hanya tatapan lurus dan nada suara yang sopan. "Buku administrasi kelasnya sudah saya cek, rapi," kata Surya. "Terima kasih." "Alhamdulillah," jawab Sari cepat, sedikit gugup. Ia tak tahu kenapa. Surya mengangguk, lalu untuk sepersekian detik, tatapan mereka bertemu lebih lama dari yang seharusnya. Bukan tatapan bernafsu, bukan pula penuh niat buruk. Hanya tatapan dua manusia yang sama-sama menyimpan kekosongan. Dan justru disitulah letak bahayanya. Sari menunduk lebih dulu. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ia merasa bodoh, tapi tak bisa menyangkal ada sesuatu yang bergerak pelan di dadanya. Sesuatu yang sudah lama mati, kini bergetar kembali. Surya berdeham kecil. "Kalau ada yang kurang jelas, langsung sampaikan saja." "Iya, Pak." Ia berlalu, langkahnya cepat. Surya menatap punggungnya sesaat, lalu menggeleng pelan, seolah menepis pikiran yang tak pantas. "Fokus," gumamnya. Namun fokus itu tak sepenuhnya kembali. Sore hari, di musola sekolah, Surya duduk sendiri setelah sholat asar. Cahaya matahari masuk dari sela jendela kayu. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Tapi bayangan itu datang lagi. Wajah Sari, tatapannya yang sendu, cara ia menunduk seolah menyimpan luka yang tak terucap. Surya membuka mata. Dadanya terasa berat. "Astagfirullah," ucapnya lirih. Ia merasa bersalah, bukan karena melakukan sesuatu, tapi karena membiarkan perasaan itu ada. Di rumah kontrakan Sari, duduk di depan cermin kecil. Ia melepas kerudung, menatap pantulan wajahnya sendiri. "Sudah Sari," katanya pada bayangannya. Dia kepala sekolah, dia sudah berkeluarga. Ia tahu batas itu, sangat tahu. Tapi malam-malam sepi membuat pikiran mudah melenceng. Dan hari ini, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa diperhatikan sebagai manusia, bukan sekedar status janda. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan grup guru masuk. Biasa, tak penting. Namun entah kenapa, Sari menatap layar itu lama. Seolah menunggu sesuatu yang tak pernah ia minta, tapi diam-diam ia harapkan. Keesokan harinya, hujan turun mendadak. Guru-guru berteduh di teras. Sari berdiri agak menyendiri. Surya datang membawa payung besar. "Bu Sari belum pulang." "Belum, Pak. Hujannya deras." "Kalau mau, tunggu agak reda, jangan kehujanan." Perhatian kecil, sederhana, wajar. Namun bagi hati yang retak, hal-hal kecil sering terasa besar. Sari mengangguk. "Terima kasih, Pak." Sekali lagi tatapan itu bertemu. Kali ini lebih singkat, tapi cukup untuk meninggalkan jejak. Malam turun dengan sunyi yang berbeda. Surya duduk di ruang tamunya. Rahmawati sedang menyiapkan teh. Fikri belajar di kamar. Semua tampak normal. Terlalu normal. Surya memandangi ponsel di atas meja. Ia tidak menyentuhnya, tidak membuka apapun, tidak melakukan apapun. Tapi di dalam hatinya, sebuah pintu kecil telah terbuka. Dan Sari, di kamar sempitnya, mematikan lampu sambil menatap langit-langit. Ia tidak berbuat dosa hari itu, tidak melanggar apapun, namun benih itu sudah tertanam. Benih yang kelak akan tumbuh, pelan-pelan, dan menghancurkan segalanya. Malam di desa Totomulyo selalu datang dengan sunyi yang khas. Jalanan gelap, hanya lampu-lampu rumah yang menyala redup. Angin membawa suara serangga, dan waktu seolah berjalan lebih lambat setelah pukul 10. Di ruang tamu rumahnya, Surya duduk sendirian. Televisi menyala tanpa benar-benar ia tonton. Rahmawati sudah tertidur di kamar. Fikri sejak tadi belum keluar dari ruang belajarnya. Surya meraih ponsel. Niatnya hanya satu, mematikan layar.
Namun, notifikasi itu muncul. Sebuah pesan singkat dari nomor yang sudah ia simpan sejak rapat guru minggu lalu. Sari Purnamasari. Maaf Pak, mengganggu. Saya bingung soal laporan pembelajaran. Bisa ditanyakan besok. Pesan sederhana, resmi. Tidak ada yang salah. Tapi jam di sudut layar menunjukkan 23.47 WIB. Surya menatap pesan itu lama. Jarinya menggantung di atas layar. Ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata, tidak perlu dibalas sekarang. Namun ada suara lain, lebih pelan tapi lebih licin. Apa salahnya membantu? Ia mengetik balasan. Surya, tidak apa-apa, besok saja juga bisa. Tapi bagian mana yang membingungkan? Pesan terkirim. Dan pada detik itu, kebohongan pertama terjadi. Bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Di kamar kontrakan kecilnya, Sari terkejut melihat balasan itu muncul begitu cepat. Dadanya berdesir. Ia menggigit bibir bawah, ragu sejenak sebelum membalas. Bagian penilaian sikap, Pak. Saya takut salah. Tak lama kemudian, ponselnya kembali bergetar. Nanti saya kirim contohnya. Sari tersenyum kecil. Senyum yang lama tak ia rasakan. Hangat, menenangkan. Seperti ada seseorang yang memperhatikannya di dunia yang selama ini terasa dingin. Ia tahu ini salah waktu. Ia tahu ini seharusnya berhenti. Tapi kesepian seringkali membuat batas terlihat kabur. Di ruang tamu, Surya bangkit pelan saat mendengar suara langkah. Ia mematikan layar ponsel secepat mungkin. Rahmawati muncul di ambang pintu kamar. Belum tidur, Pak? Sebentar lagi, jawab Surya. Senyumnya tenang, terlalu tenang. Rahmawati mengangguk. Jangan begadang. Surya mengangguk balik. Saat istrinya kembali ke kamar, ia menyalakan ponsel lagi. Dan disitulah kebohongan kedua terjadi. Ia menyembunyikan sesuatu yang belum seharusnya disembunyikan. Pesan-pesan itu berlanjut. Tidak panjang, tidak vulgar, hanya soal pekerjaan. Tapi semakin malam, pembahasan mulai bergeser pelan. Terima kasih sudah membantu, Pak. Ibu jangan sungkan. Kadang saya takut salah melangkah. Semua orang pernah salah. Kalimat terakhir itu berhenti lama di layar Sari. Ia menatapnya seperti seseorang yang baru saja diberi izin, bukan untuk berbuat salah, tapi untuk merasa dimengerti. Air mata menetes di pipinya. Ia tidak tahu kenapa menangis. Di sisi lain desa, Surya meletakkan ponsel di atas meja. Dadanya berdebar, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena perasaan hidup kembali di tempat yang seharusnya mati. Ia berdiri, mengambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Bacaan doanya terputus-putus. Ya Allah, jaga aku. Namun bahkan dalam doanya, pikirannya belum sepenuhnya bersih. Menjelang dini hari, pesan terakhir masuk. Terima kasih, Pak. Maaf sudah mengganggu malam Bapak. Surya membaca pesan itu berulang kali, lalu membalas singkat. Istirahat, jangan terlalu dipikirkan. Ia mematikan ponsel, meletakkannya terbalik di meja, menghela nafas panjang. Ia tidak berbuat apa-apa malam itu. Tidak menyentuh, tidak bertemu. Namun sesuatu telah berubah. Rahasia kecil kini lahir. Dan rahasia, jika dibiarkan hidup, akan selalu menuntut kebohongan berikutnya. Di kamar gelapnya, Sari memeluk ponsel di dadanya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia tertidur tanpa rasa kosong. Dan Surya tertidur dengan hati yang semakin berat. Perjalanan dinas itu awalnya terdengar biasa saja. Undangan pelatihan kurikulum di Bandar Lampung datang 2 minggu sebelumnya. Beberapa guru ditunjuk untuk hadir.
Nama Sari Purnamasari tercantum di daftar peserta. Dan seperti prosedur, Surya Darmawan ikut mendampingi sebagai kepala sekolah. Berangkat pagi, pulang sore, kata Surya saat rapat singkat di ruang guru. Nadanya datar, profesional. Sari mengangguk. Hatinya justru berdegup lebih cepat dari yang ia inginkan. Ia mencoba meyakinkan diri, ini urusan pekerjaan, tidak lebih. Pagi itu mobil dinas melaju meninggalkan desa. Sawah-sawah berganti jalanan kota. Di dalam mobil, suasana sunyi. Hanya suara mesin dan radio yang diputar pelan. Surya menyetir. Sari duduk di kursi penumpang. Materinya biasanya padat, kata Surya memecah keheningan. Iya Pak, jawab Sari singkat. Tak ada obrolan panjang, tapi keheningan itu terasa berbeda. Bukan canggung, melainkan terlalu nyaman. Sesekali Surya melirik ke arah Sari. Ia terlihat tenang, menatap jalan, namun jemarinya saling meremas tanpa sadar. Pelatihan selesai menjelang sore. Hujan turun tiba-tiba, deras dan tanpa aba-aba. Jalanan macet. Surya menepikan mobil di area parkir sebuah rumah makan kecil di pinggir kota. Kita tunggu reda, katanya. Sari mengangguk. Hujan menutup pandangan. Dunia seperti menyempit, hanya menyisakan mereka berdua di dalam mobil. Bu Sari, ucap Surya pelan. Ibu kelihatan capek akhir-akhir ini. Pertanyaan itu membuat Sari terdiam. Ia tersenyum kecil. Biasa, Pak. Surya mengangguk. Kalau ada yang memberatkan, jangan dipendam sendiri. Kalimat itu kembali menyentuh tempat yang rapuh. Sari menoleh. Untuk pertama kalinya, ia menatap Surya tanpa menunduk. Tatapan itu lebih lama, lebih jujur. Ada hal-hal yang susah diceritakan, Pak, katanya lirih. Surya menelan ludah. Ia tahu seharusnya percakapan berhenti di situ. Tapi ia tidak menghentikannya. Hujan belum reda saat azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Kalau mau sholat, ada musola di dekat hotel depan, kata Surya sambil menunjuk bangunan bertingkat rendah di seberang jalan. Sekalian tunggu hujan. Sari ragu. Hotel, Pak. Cuma musolanya, aman. Dan itulah langkah kecil yang terasa masuk akal, tapi sebenarnya mulai mengarah ke gelap. Mereka turun dari mobil, berlari kecil menembus hujan. Di lobi hotel, suasana sepi. Lampu-lampu kuning menyala lembut. Tidak ada siapa-siapa yang mengenal mereka. Sari merasa dadanya sesak, antara aman dan bersalah. Di musola kecil itu, Surya berdiri di depan, menjadi imam, seperti biasa. Sari berada di saf belakang, menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Doanya kacau, pikirannya kacau. Ia tahu ini salah. Ia tahu jarak seharusnya dijaga. Namun setelah sholat, mereka duduk berhadapan di bangku kecil musola. Tidak terlalu dekat, tidak menyentuh. Terkadang, kata Surya pelan, manusia cuma ingin dimengerti. Sari mengangguk, air matanya mengalir lebih deras. Dan terkadang, jujur Surya, kita salah mencari tempat. Kalimat itu seharusnya menjadi penutup, tapi justru terasa seperti pengakuan. Hujan akhirnya reda. Mereka kembali ke mobil. Perjalanan pulang berlangsung sunyi. Kali ini keheningan terasa berat. Sari menatap jendela. Pak, terima kasih hari ini. Surya tidak langsung menjawab. Sama-sama. Namun di dadanya ada suara yang memberontak. Hati kecilnya berteriak, mengingatkan tentang Rahmawati, tentang Fikri, tentang batas yang nyaris dilanggar. Ia memejamkan mata sejenak saat lampu merah menyala. Ini harus berhenti, bisiknya dalam hati. Tapi langkah menuju gelap jarang berhenti dengan niat saja. Malam itu, di rumah, Rahmawati menyambut Surya dengan senyum lelah. Capek, Pak? Lumayan. Tidak ada kebohongan besar, hanya cerita yang dipotong, detail yang dihilangkan. Di kamar kontrakan, Sari duduk memeluk lutut di atas ranjang. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku salah, ucapnya lirih. Namun ia juga tahu ia belum ingin berhenti. Karena hari ini, untuk pertama kalinya, hati kecilnya mulai kalah oleh rasa nyaman. Malam itu, Bandar Lampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu jalan menyala pucat, memantulkan bayangan panjang di aspal yang masih basah.
Tidak ada hujan, tidak ada angin. Seolah kota ikut menahan napas. Mobil berhenti di halaman sebuah hotel sederhana. Tidak mewah, tidak mencolok. Hanya tempat singgah bagi orang-orang yang ingin tidak dikenal. Surya mematikan mesin. Tidak ada yang langsung turun. Sari menatap ke depan. Tangannya gemetar di pangkuan. "Pak," suaranya nyaris tak terdengar. Surya menggenggam setir lebih erat. Rahangnya mengeras. Ia tahu, jika ia menoleh sekarang, jika ia membuka pintu, tak akan ada jalan kembali yang sama. "Tadi hujan lagi," katanya akhirnya. Kalimat paling tidak penting yang bisa ia ucapkan. Sari menoleh, menatap wajah Surya. Lelaki yang selama ini ia lihat sebagai figur aman, pemimpin, imam. "Pak, kita salah," katanya pelan. Air matanya jatuh. Surya menutup mata. Hatinya menjerit. Hati kecilnya memberantak keras, memanggil nama istrinya, memanggil wajah anaknya. Namun, ia juga lelah. Lelah menahan, lelah berpura-pura utuh. "Sebentar saja," ucapnya. Bukan janji, bukan pembelaan, hanya pembenaran yang rapuh. Dan pintu mobil itu pun terbuka. Lorong hotel sepi, langkah kaki mereka menggema pelan. Tidak ada pegangan tangan, tidak ada sentuhan. Jarak di antara mereka justru terasa lebih menyesakkan. Nomor 201 terpampang di pintu, angka biasa. Tapi malam itu, ia seperti saksi bisu yang kelak tak bisa dilupakan. Surya membuka pintu. Lampu kamar menyala redup, tirai tertutup. Dunia luar menghilang. Begitu pintu tertutup, sunyi menghantam mereka berdua. Sari berdiri kaku, dadanya naik turun. "Pak, aku takut." Surya menelan ludah. Ia mendekat. Bukan dengan nafsu, tapi dengan keputusasaan yang tak bisa lagi disangkal. "Maafkan aku," katanya lirih. Bukan permohonan izin, tapi pengakuan. Tidak ada musik, tidak ada kata-kata manis. Hanya dua manusia yang kalah oleh dirinya sendiri. Waktu berjalan lambat di dalam kamar itu. Terlalu lambat untuk dilupakan, terlalu cepat untuk disesali. Di luar sana azan Isya berkumandang. Suaranya samar, teredam dinding tebal, tapi cukup untuk membuat Sari terisak. "Astagfirullah," katanya berulang-ulang, wajahnya tertutup tangan. Surya duduk terdiam, kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak pantas memimpin siapapun. Jam dinding berdetak, setiap detiknya terasa seperti tuduhan. Ketika mereka akhirnya berdiri di depan cermin kecil kamar mandi, bayangan yang menatap balik terasa asing. "Ini kesalahan terbesar kita," kata Sari dengan suara pecah. Surya tidak menyangkal. "Aku tahu, Pak. Aku bukan orang jahat. Aku juga bukan. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena dosa tak selalu dilakukan oleh orang jahat. Seringkali ia lahir dari orang-orang yang lemah." Pintu kamar kembali terbuka 3 jam kemudian. Lorong masih sepi, tapi udara terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin. Mereka berjalan terpisah beberapa langkah, tidak saling menatap, tidak saling bicara. Di halaman hotel, mobil hitam itu menunggu. Sari berhenti. "Pak, setelah ini bagaimana?" Surya memejamkan mata. Ia tidak punya jawaban. "Kita kembali seperti semula," katanya akhirnya. Kalimat yang terdengar mustahil sejak diucapkan. Sari menoleh, menatap wajah Surya. Lelaki yang selama ini ia lihat sebagai figur aman, pemimpin, imam. "Iya, Pak." Mereka naik ke mobil. Mesin menyala. Lampu-lampu hotel menjauh di kaca spion. Namun, Surya tidak tahu bahwa kamera kecil di sudut lorong telah merekam segalanya. Dan dosa yang mereka kira tersembunyi, sebenarnya sudah mulai menunggu azabnya sendiri. Pagi itu berjalan seperti biasa. Matahari terbit, bel sekolah berbunyi, dan Surya Darmawan kembali berdiri di depan gerbang SD Negeri Totomulyo, menyambut murid-murid dengan senyum yang sama seperti kemarin. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mencurigai, dan itulah yang membuat Surya merasa aman. Ia berjalan menyusuri koridor, menyalami guru-guru, menyapa murid. Setiap gerakannya terlatih, setiap kata terdengar tepat, seolah malam di kamar 201 hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Di ruang guru, Sari duduk di sudut, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menghindari tatapan Surya, jari-jarinya terus meremas pulpen. "Bu Sari, rapat jam 10, ujar Bu Lilis sambil melirik tajam. "Iya," jawab Sari singkat. Surya memperhatikan dari kejauhan.
Hatinya berdenyut tidak nyaman, tapi ia menenangkan diri. Tidak ada yang tahu, pikirnya. Semua baik-baik saja. Siang hari, di sebuah kantor kecil milik pengelola hotel, seorang pegawai memutar ulang rekaman kamera pengawas. Ia mengernyit, lalu memanggil rekannya. "Ini? Kamu lihat ini?" Layar memperlihatkan dua sosok memasuki lorong hotel. Wajah mereka jelas. Jam digital di sudut layar menyala terang. 12.27 WIB, 16.00 WIB. 4 jam yang tak bisa dijelaskan sebagai kebetulan. Rekaman itu tidak bersuara, tapi justru disitulah kekuatannya. Diam, jujur, dan tak pernah lupa. Kabar itu mulai bergerak, pelan, seperti bisik angin di antara daun. Seorang kenalan hotel mengirim potongan video ke ponsel seseorang, lalu berpindah tangan, lalu masuk ke grup kecil, lalu menyebar tanpa kendali. Di desa, gosip selalu berjalan lebih cepat dari fakta. Namun Surya belum tahu apa-apa. Sore hari, Surya pulang ke rumah dengan langkah ringan. Rahmawati menyambutnya dengan senyum. "Pak, nanti malam pengajian di rumah Bu RT. Jangan lupa ya." "Iya," jawab Surya cepat. Ia duduk di sofa, membuka ponsel. Tidak ada pesan mencurigakan, tidak ada kabar apapun. Ia merasa nafasnya lebih lega. Lihat, aman. Ia bahkan sempat tertawa kecil, tawa pendek yang segera ia tekan. Di kamar kontrakan, Sari duduk memeluk lutut. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Bu, ini beneran Bu Sari?" Jantungnya berhenti sepersekian detik. Ia tidak membalas. Pesan kedua masuk, sebuah potongan video pendek. Tangannya gemetar saat memutar. Lorong hotel, nomor 201, dirinya, Surya. Air matanya jatuh deras. Ia menutup mulut agar tidak berteriak. "Ya Allah," suaranya pecah. Dunia yang ia kira sunyi, ternyata penuh mata. Malam itu, Surya berdiri menjadi imam sholat Isyah di musola. Suaranya tetap merdu, bacaan tetap lancar. Namun di saf belakang, beberapa jamaah saling bertukar pandang. Ada yang menunduk, ada yang berbisik. Surya tidak menyadarinya. Ia merasa masih mengendalikan segalanya. Setelah sholat, Ustadz Hamdan menghampirinya. Tatapannya tenang, tapi dalam. "Pak Surya," katanya pelan, "kalau ada beban, jangan tunggu sampai Allah membuka dengan cara yang menyakitkan." Surya tersenyum kaku. "Insya Allah Ustadz." Ia tidak tahu, kalimat itu bukan nasihat umum. Itu peringatan terakhir. Di rumah, Rahmawati melipat mukena. "Pak, akhir-akhir ini kok banyak yang lihat ke arah kita ya?" Surya terdiam sesaat. "Perasaanmu saja." Ia berkata tenang, terlalu tenang. Dan disitulah kebohongan paling berbahaya. Ketika seseorang yakin bahwa dosanya aman. Padahal kamera tidak lupa, waktu tidak lupa, dan azab tidak pernah tertidur. Subuh itu datang dengan udara yang dingin. Lampu-lampu rumah di desa Totomulyo masih menyala redup ketika Rahmawati bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap punggung Surya yang masih terlelap. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena Surya bersikap kasar, bukan karena ia pulang larut, justru karena ia terlalu normal. Senyumnya sama, ucapannya sama, perhatiannya tetap ada. Tapi Rahmawati, sebagai istri, merasakan jarak yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia bangkit pelan, mengambil wudhu, lalu menggelar sajadah di ruang tamu. Suara azan subuh menggema dari musola ujung gang. Dalam sujud panjangnya, air mata jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah, kalau ada yang berubah di hati suamiku, tolong jaga dia." Doanya tidak meminta apapun untuk dirinya, hanya memohon agar keluarganya tetap utuh. Pagi hari, Rahmawati menyiapkan sarapan seperti biasa. Surya keluar dari kamar dengan kemeja rapi. "Kamu kelihatan capek," kata Surya sambil duduk. "Tidak apa-apa," jawab Rahmawati sambil tersenyum. Tapi senyum itu tidak sepenuhnya menyentuh matanya. Surya memperhatikannya sekilas. Ada rasa bersalah yang mengusik, namun ia segera menepisnya. "Aku berangkat dulu." "Iya Pak, hati-hati."
Rahmawati berdiri di ambang pintu sampai Surya benar-benar menghilang di tikungan jalan. Baru setelah itu, ia menghela nafas panjang. Nafas orang yang sedang menahan sesuatu yang tak ia pahami. Di sekolah, Surya kembali menjadi sosok yang dikagumi. Namun kini, bisik-bisik mulai terdengar lebih jelas. Tatapan guru-guru tidak lagi sama. Bu Lilis menatapnya lama saat rapat. "Pak Surya," katanya pelan tapi tajam. "Akhir-akhir ini nama sekolah sering disebut-sebut. Kita harus jaga maruah bersama." Surya mengangguk. Tentu. Nada suaranya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang berada di ujung jurang. Sementara itu, Rahmawati bertamu ke rumah Ustadz Hamdan sore itu. Bukan untuk mengadu. Ia hanya ingin bertanya. "Ustadz, kalau hati kita tidak tenang tanpa sebab, itu tanda apa?" Ustadz Hamdan menatapnya lama. "Kadang Allah memberi firasat sebelum memberi ujian." Rahmawati menunduk. "Saya takut, Ustadz." "Takut itu wajar. Yang penting jangan berhenti berdoa, sekalipun jawabannya tidak langsung datang." Malam itu Rahmawati kembali sholat tahajud. Rumah sunyi, Fikri tertidur, Surya sudah terlelap. Ia berdoa lebih lama dari biasanya. Suaranya bergetar. "Ya Allah, kalau memang ada yang kau sembunyikan dariku, beri aku kekuatan saat kau membukanya." Doanya tulus, doanya jujur. Namun malam itu, langit terasa diam. Tidak ada ketenangan yang turun, tidak ada tanda, hanya dada yang semakin sesak. Di kamar, Surya terbangun sebentar. Ia mendengar suara isaknya Rahmawati di ruang tamu. Ia tahu itu doa, ia tahu itu air mata. Namun ia memilih membalikan badan. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut pada kebenaran. Dan begitulah, doa yang paling tulus pun terkadang harus menunggu azab lebih dulu untuk dijawab. Desa Totomulyo tidak pernah benar-benar sepi. Jika bukan suara ayam pagi, maka bisikan manusia yang beredar dari warung ke warung. Awalnya hanya satu kalimat pelan. Dengar-dengar kepala sekolah itu sering ke Bandar Lampung. Kalimat itu berpindah tangan, berubah nada, berubah makna. Menjelang seminggu kemudian, nama Surya tak lagi disebut utuh. Cukup dengan satu lirikan dan senyum tipis. Pagi itu, Fikri berangkat sekolah dengan tas punggung biru yang mulai pudar warnanya. Ia berjalan cepat, seperti biasa. Namun langkahnya terhenti ketika dua anak sekelasnya berbisik. "Itu anaknya kan?" "Iya, katanya bapaknya selingkuh." Fikri pura-pura tidak dengar, tapi telinganya panas, dadanya sesak. Ia menunduk dan mempercepat langkah. Di kelas, ejekan tidak langsung datang dalam bentuk kata. Mereka datang dalam bentuk tawa kecil, tatapan aneh, dan kursi yang sengaja digeser menjauh. Saat jam istirahat, seorang anak menyenggolnya. "Bapakmu sering ke hotel ya?" Fikri terdiam, tangannya gemetar. Ia tidak membalas, tidak marah. Ia hanya berlari ke toilet dan menangis tanpa suara. Di rumah, Rahmawati sedang menyapu halaman ketika tetangganya, Bu Marni, lewat sambil membawa ember. "Bu, anak-anak sekarang kejam ya?" ucapnya seolah basa-basi. Rahmawati tersenyum kecil. "Iya, Bu." Bu Marni menatapnya lama. Kasihan Fikri, sering diejek anak-anak. Sapunya terhenti. "Diejek soal apa, Bu?" Bu Marni terlihat ragu, lalu berkata pelan, "Soal bapaknya." Dunia Rahmawati seperti berhenti berputar. Malam itu, Fikri pulang dengan mata sembab. Ia langsung masuk kamar tanpa makan. Rahmawati mengetuk pintu. "Fikri, Nak?" Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan dan melihat anaknya memeluk lutut di sudut ranjang. "Kenapa, Nak?" Fikri menatap ibunya. Ada luka yang terlalu besar untuk anak seusianya. "Bu, Papa itu orang jahat ya?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari apapun. Rahmawati memeluk Fikri erat. Tangisnya pecah. "Tidak, Papa orang baik." "Tapi kata teman-teman, cukup," potong Rahmawati dengan suara bergetar. "Dengar Ibu, jangan dengar omongan orang."
Namun di dalam hatinya sendiri, ia mulai kehilangan pegangan. Di musola desa, bisikan makin menjadi-jadi. Kalau bukan benar, masa CCTV ada? Kasihan istrinya, anaknya juga. Nama Surya tak lagi diucapkan dengan hormat. Kini ia hanya bahan cerita selepas maghrib. Dan di rumah kecil itu, Rahmawati kembali menggelar sajadah. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan lagi meminta jawaban, tapi meminta kekuatan untuk menghadapi kenyataan. Karena azab tidak selalu datang dalam bentuk petir. Kadang ia datang melalui mulut manusia dan luka pada anak sendiri. Pagi itu, Surya tidak berangkat ke sekolah. Rahmawati baru menyadarinya ketika matahari sudah tinggi dan suara motor dinas tidak terdengar sama sekali. Ia masuk ke kamar dan mendapati Surya duduk di tepi ranjang. Kemejanya masih tergantung rapi, belum tersentuh. "Pak, kamu tidak berangkat?" Surya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya cekung, wajahnya pucat. "Kepalaku berat," jawabnya singkat. Rahmawati menyentuh dahinya. Tidak panas, tidak dingin. Tidak ada tanda sakit yang bisa ia kenali. Sejak hari itu, Surya mulai sering termenung. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap tembok kosong. Kadang keringat dingin mengalir meski udara tidak panas. Kadang tangannya gemetar tanpa sebab. "Bapak ke dokter saja," kata Rahmawati suatu sore. Surya menggeleng. Ini bukan sakit badan. Kalimat itu membuat Rahmawati terdiam. Di sekolah, kabar cepat menyebar. Pak Surya cuti mendadak. Katanya stres. Pantas. Kata terakhir itu menggantung di udara, tidak perlu dilanjutkan. Malam-malam Surya menjadi lebih gelap. Ia terbangun dengan nafas tersengal, dadanya seperti dihimpit batu besar. Ia duduk di lantai kamar, memeluk kepala. Bayangan-bayangan itu datang tanpa diundang. Rekaman CCTV, tatapan orang desa, tangisan Fikri, doa Rahmawati. Semua bercampur menjadi satu suara di kepalanya. "Kamu munafik." Surya menutup telinga, tapi suara itu tidak berasal dari luar. Rahmawati mengajak Surya ke puskesmas. Dokter memeriksa tekanan darah, jantung, paru-paru. Semua normal. "Secara fisik, Bapak sehat," kata dokter. "Mungkin kelelahan atau tekanan mental." Surya tertawa kecil, tawa yang terdengar retak. Tekanan mental, kata yang terlalu ringan untuk beban yang ia tanggung. Di rumah, Fikri mulai takut mendekati ayahnya. Bukan karena benci, tapi karena ayahnya bukan lagi sosok yang sama. Suatu malam, Fikri mendengar ayahnya menangis di kamar mandi. Tangis orang dewasa, tangis yang tidak punya harapan. Rahmawati duduk di depan Surya malam itu. "Pak, kalau ada yang kamu sembunyikan, tolong demi aku dan Fikri." Surya menatap istrinya lama, matanya berkaca-kaca. "Aku capek, Ma," katanya lirih. "Aku benar-benar capek." Ia tidak mengaku, ia tidak membantah. Namun kalimat itu sudah cukup untuk meruntuhkan sisa ketenangan Rahmawati. Sakit Surya tidak bisa dilihat dengan alat medis, tidak bisa diobati dengan obat apotik. Itu adalah sakit orang yang hidup dalam dua wajah. Dan kini, kedua wajah itu saling menghancurkan. Karena azab tidak selalu datang sebagai hukuman langsung. Kadang ia datang sebagai rasa bersalah yang menggerogoti jiwa, sedikit demi sedikit. Surat itu datang tanpa suara. Tidak ada ketukan keras, tidak ada peringatan. Hanya amplop coklat dengan kop Dinas Pendidikan Kabupaten yang diselipkan di pagar rumah, pagi-pagi sekali. Rahmawati menemukannya saat menyapu halaman. Tangannya gemetar saat membaca baris pertama. Panggilan klarifikasi dan pemeriksaan disiplin. Ia duduk perlahan di kursi teras, nafasnya tercekak. Surya membaca surat itu lama, terlalu lama. Wajahnya datar, tidak kaget, tidak marah. Seolah ia sudah menunggu hari ini datang. "Ini akhirnya," katanya pelan. Rahmawati tidak bertanya lagi. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Di kantor dinas, ruangan pemeriksaan dingin dan formal. Meja panjang,
Dua pejabat duduk berhadapan dengan Surya. "Pak Surya," kata salah satu pemeriksa, "kami menerima laporan masyarakat disertai bukti rekaman CCTV." Surya menunduk. "Kami tidak menuduh," lanjutnya. "Kami hanya meminta klarifikasi." Kata klarifikasi terdengar sopan, tapi maknanya tajam. Rekaman itu diputar. Surya melihat dirinya sendiri masuk ke kamar hotel. Wajahnya jelas, waktunya tercatat, nomor kamar terbaca. Tidak ada sentuhan yang diperlihatkan. Namun diam selama 3 jam berbicara lebih keras dari apapun. "Apakah benar itu Anda?" tanya pemeriksa. Surya mengangguk. "Apakah Anda menyadari posisi Anda sebagai ASN dan kepala sekolah?" Surya terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Jika terbukti melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, kata pemeriksa dengan suara datar, sanksi bisa berupa penurunan jabatan hingga pemberhentian." Kalimat itu seperti palu hakim. Surya menandatangani berita acara dengan tangan gemetar. Sore itu, Surya pulang tanpa seragam dinas. Ia berjalan kaki dari ujung desa, tidak naik motor. Setiap langkah terasa berat. Anak-anak berhenti bermain saat melihatnya lewat. Orang dewasa pura-pura sibuk. Tidak ada yang menyapa. Di rumah, Fikri menyambutnya dengan ragu. "Papa, kamu habis dari mana?" Surya berjongkok, menatap mata anaknya. "Papa mungkin akan jarang ke sekolah lagi." Fikri tidak paham sepenuhnya, tapi ia merasakan sesuatu yang hilang. Malam itu, Rahmawati menemukan Surya duduk sendirian di ruang tamu. "Apapun yang terjadi," katanya pelan, "aku masih istrimu." Surya menutup wajahnya. Tangisnya pecah untuk pertama kali di hadapan Rahmawati. Karir yang ia bangun bertahun-tahun kini berdiri di ujung jurang. Bukan karena fitnah, bukan karena musuh, tapi karena pilihan yang ia buat sendiri. Dan azab itu kini resmi, bertanda tangan, berkop dinas. Fikri tidak lagi pulang dengan senyum. Tas sekolahnya sering ia lempar ke sudut kamar. Sepatunya dibiarkan tergeletak. Buku-bukunya tidak pernah dibuka. Anak yang dulu pendiam itu kini berubah. Bukan menjadi nakal, tapi menjadi marah. Ia jarang bicara, tapi ketika bicara, suaranya tajam. Suatu sore, Rahmawati dipanggil guru wali kelas. "Bu, Fikri beberapa kali terlibat cekcok," kata sang guru hati-hati. "Dia memukul temannya." Rahmawati terkejut. "Fikri?" "Iya," katanya, diejek terus. Rahmawati pulang dengan langkah gontai. Dadanya terasa kosong. Malam itu, Fikri pulang lebih lambat. Bajunya kusut, matanya merah. "Dari mana kamu?" tanya Surya. "Dari luar," jawab Fikri ketus. "Ngomong yang sopan." Fikri berhenti. Tubuh kecilnya gemetar. "Sopan?" teriaknya tiba-tiba. "Papa ngomongin sopan ke aku." Rahmawati terperanjat. Fikri menatap ayahnya dengan mata penuh air. "Aku capek, Pak. Di sekolah aku diejek. Dibilang anak kepala sekolah mesum. Anak bapak tukang selingkuh." Kata-kata itu menghantam seperti cambuk. Surya terpaku. Rahmawati menutup mulutnya, menangis. "Aku nggak mau sekolah," teriak Fikri. "Aku malu. Aku benci Papa." Kalimat terakhir itu keluar dengan suara pecah. Bukan karena benci sungguhan, tapi karena terlalu sakit untuk ditahan. Fikri berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Surya terduduk di kursi, tubuhnya gemetar. "Ini salahku," gumamnya. Rahmawati tidak menjawab. Ia hanya memeluk Surya sambil menangis. Malam itu, Surya tidak tidur. Ia duduk di depan kamar Fikri sampai subuh. Menjelang pagi, ia mengetuk pintu. "Nak," suaranya serak. "Papa minta maaf." Tidak ada jawaban. Kalau Papa bisa tukar semua ini dengan rasa malu Papa sendiri, Papa mau. Tangannya menempel di pintu kayu. Air matanya jatuh.
Fikri membuka pintu perlahan, matanya bengkak. "Papa bohong," katanya lirih. Surya mengangguk. "Iya, Papa bohong." Untuk pertama kalinya, Surya tidak mencari pembenaran. Ia hanya seorang ayah yang berdiri di hadapan dosa yang menampar anaknya sendiri. Karena azab paling kejam bukan kehilangan jabatan, melainkan ketika air mata anak menjadi cermin dari kesalahan orang tua. Hujan turun sejak sore. Bukan hujan deras, hanya rintik pelan yang membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Surya duduk sendirian di musola kecil desa. Lampu neon berkedip lemah. Sajadah di depannya basah oleh air mata yang tak lagi ia tahan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia sholat tanpa memikirkan siapapun yang melihat. "Ya Allah," suaranya parau. "Aku hancur." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa susunan indah, tanpa dalil. Hanya jeritan orang yang akhirnya kehabisan alasan untuk berdusta. Bayangan itu kembali datang. Wajah Rahmawati yang lelah, tatapan Fikri yang terluka, kursi kepala sekolah yang kini kosong. Surya menunduk lebih dalam, keningnya menempel ke sajadah. Sepulang dari musola, ia memanggil Rahmawati. "Ada yang harus aku ceritakan," katanya pelan. Rahmawati duduk di hadapannya, tidak marah, tidak juga berharap. "Aku salah," ucap Surya. "Aku benar-benar salah." Rahmawati mengangguk perlahan. "Aku tahu." Pengakuan itu datang terlalu terlambat untuk mengejutkannya. Surya bercerita tanpa detil. Cukup untuk menjelaskan dosa, cukup untuk menambah luka. Rahmawati mendengarkan dengan mata basah. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya lirih. Surya menunduk. "Karena sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan." Kalimat itu membuat Rahmawati terdiam lama. Malam itu, Surya mengetuk pintu kamar Fikri. "Ayah boleh masuk?" Fikri membuka pintu, tidak menatap ayahnya. "Ayah mau bilang, ayah menyesal," kata Surya dengan suara bergetar. "Ayah minta maaf." Fikri terdiam. "Kalau waktu bisa diulang, ayah akan memilih kalian." Fikri akhirnya menatap ayahnya, air mata mengalir. "Tapi waktu nggak bisa diulang, Pak." Kalimat sederhana itu menghancurkan sisa kekuatan Surya. Beberapa hari kemudian, Surya mulai rajin ke masjid. Ia menghindari keramaian, menghindari pandangan orang. Taubatnya tulus, namun dunia tidak berputar mundur untuk menunggunya. Surat keputusan dinas belum dibuka, tapi ia tahu isinya tidak akan berubah. Surya duduk sendirian di teras rumah menjelang subuh. Ia sadar satu hal, taubat memang selalu diterima Allah, namun konsekuensi tidak pernah bisa dihapus. Dan pengakuan yang datang terlambat tetap harus dibayar dengan runtuhnya kehidupan yang dulu ia banggakan. Pagi itu tidak ada pertengkaran, tidak ada suara pecah, tidak ada pintu dibanting. Hanya rumah yang terasa lebih sepi dari biasanya. Surya bangun dan mendapati ruang tamu sudah rapi, terlalu rapi. Tas kecil Rahmawati tidak lagi digantungan. Sepatu Fikri hanya tersisa satu pasang. Ada secari kertas di atas meja. Tulisan tangan yang ia kenal sejak awal pernikahan. "Aku tidak pergi karena benci. Aku pergi karena lelah menahan luka yang tidak sembuh. Aku ingin Fikri tumbuh tanpa rasa malu. Aku masih mendoakanmu, Rahmawati." Kertas itu jatuh dari tangannya. Surya duduk lama di kursi makan. Piring-piring bersih, gelas tersusun rapi. Tidak ada yang salah. Justru itu yang paling menyakitkan. Ia berjalan ke kamar. Lemari Rahmawati setengah kosong. Rak buku Fikri tak lagi berantakan. Tidak ada jejak tergesa. Semuanya dipersiapkan dengan tenang. Kepergian yang sudah lama dipikirkan. Surya keluar rumah.
Halaman terasa lebih luas dari biasanya. Ia memanggil nama istrinya. Sekali, 2 kali. Hanya angin yang menjawab. Di rumah orang tua Rahmawati, suasana juga sunyi. Rahmawati duduk di teras, menatap halaman. Fikri di sampingnya, diam memegang buku pelajaran. "Kita tinggal di sini dulu ya, Nak," ucap Rahmawati pelan. Fikri mengangguk. "Ibu sedih?" Rahmawati tersenyum kecil. Sedikit. Ia tidak berkata bahwa lukanya terlalu dalam untuk dijelaskan pada anak seusia itu. Sementara itu, Surya kembali ke rumahnya yang kosong. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara piring, tidak ada doa lirih dari ruang tamu. Ia duduk di lantai, di tempat biasa Rahmawati sholat malam. Air matanya jatuh satu persatu. Surya sadar, Rahmawati tidak pergi karena amarah. Ia pergi karena terlalu banyak memaafkan tanpa pernah sembuh. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Malam datang. Lampu rumah menyala sendirian. Surya sholat sendirian. Ia membaca doa dengan suara yang nyaris hilang. "Ya Allah, aku mengerti sekarang." Rumah itu masih berdiri, namun fungsinya telah hilang. Karena rumah bukan soal tembok, melainkan hati yang memilih bertahan. Dan malam itu, Surya benar-benar sendirian. Waktu berjalan pelan bagi orang yang hidup dalam penyesalan. Pagi datang, malam kembali. Namun tidak ada lagi yang menunggu Surya pulang. Rumah itu tetap berdiri di tempatnya. Dindingnya masih sama, atapnya masih utuh. Tapi isinya telah berubah menjadi ruang gema. Setiap langkah Surya memantulkan suara masa lalu. Saudaraku, dosa memang bisa disembunyikan dari manusia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari Allah. Taubat selalu terbuka, namun bekas luka dari dosa tidak selalu bisa hilang di dunia. Maka jagalah diri sebelum Allah menjaga jarak. Jagalah keluarga sebelum penyesalan menjadi teman seumur hidup. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa iman bukan tentang terlihat baik, tapi tentang setia saat tak ada yang melihat. Ya Allah, lindungi kami dari dosa yang kami remehkan dan dari azab yang datang perlahan tanpa kami sadari. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini mengetuk hatimu, jika ceritanya membuatmu merenung dan takut kepada Allah, subscribe channel YouTube Ismail Bercerita. Karena di sini setiap kisah bukan sekedar hiburan, melainkan pengingat agar kita pulang sebelum terlambat. Jangan lupa subscribe,
like, dan bagikan. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua.